Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga sehat selalu ya, walaupun belajarnya di rumah, tapi jangan sampai nggak semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang TPS 6 ya. Udah disiapin paketnya, buku lahapnya, buku SBMPTN-nya udah disiapin ya. Kita bahas TPS 6, tes eh, pemahaman skolastik ya, materi-materi skolastik. Ya, hari ini kita belajar TPS 6 buat adik-adik yang sedang melaksanakan ibadah puasa, kayak ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga dengan berpuasa tubuh kita jadi lebih sehat ya, dan jadi lebih mudah menangkap atau mengerti pelajaran yang diberikan. Oke, kita mulai ya. Dari soal nomor 1. Biasa batuk dulu. Oke, nomor 1 sampai nomor 5 nanti itu soalnya terkait dengan eh, kata yang di huruf kapital. Kemudian adik-adik harus memilih salah satu dari 5 pilihan yang jawabannya paling dekat maknanya dengan kata yang di huruf kapital tadi ya, yang di kapital tadi. Soal nomor 1, eh, soalnya terkait dengan kata akreditasi. Kalau akreditasi sepertinya semuanya sudah sering mendengar ya, terutama terkait dengan apa? Sekolah, terkait dengan perguruan tinggi ya, atau terkait dengan program studi di sebuah perguruan tinggi. Ada akreditasi A, B, C, dan sebagainya. Nah, kalau kita cari kesamaan maknanya, kira-kira akreditasi itu memiliki kesamaan makna dengan apa ya? Di sini ada pilihannya status, persamaan, kelembagaan, pengakuan, atau persyaratan. Ada yang sudah punya jawaban? Biasanya pikiran kita kalau terkait dengan akreditasi adalah ke status ya. Tapi apakah status adalah jawaban yang benar? Kita akan lihat ya. Oh, ternyata akreditasi itu artinya adalah pengakuan ya. Apa yang diakui akreditasi adalah pengakuan terhadap suatu lembaga pendidikan. Nah, tadi kita udah ngomong itu di awal. Jadi akreditasi itu biasa kaitannya dengan lembaga pendidikan, baik itu sekolah atau perguruan tinggi atau sebuah jurusan atau prodi, program studi di sebuah perguruan tinggi. Akreditasi ini atau pengakuan ini diberikan oleh lembaga berwenang. Dalam hal ini misalnya Kementerian Pendidikan Nasional ya. Setelah dinilai bahwa lembaga tersebut, perguruan tinggi tersebut, sekolah tersebut, jurusan tersebut memiliki eh, ketentuan syarat-syaratnya sudah terpenuhi ya. Jadi untuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta atau sekolah-sekolah tertentu gitu ya, sekolah yang ada di Indonesia ada akreditasinya, terutama untuk yang sekolahnya sekolah swasta. Nah, ini akreditasi artinya pengakuan. Semakin tinggi pengakuannya, semakin tinggi akreditasinya, otomatis sekolah tersebut atau perguruan tinggi tersebut atau program studi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat minimal atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh apa yang telah ditetapkan oleh lembaga tertentu, terutama dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan ya. Jadi akreditasi jawabannya adalah pengakuan terhadap suatu lembaga pendidikan yang diberikan oleh lembaga berwenang setelah dinilai bahwa lembaga yang bersangkutan memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Itu adalah makna atau arti atau definisi yang diberikan di dalam KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia ini adik-adik sebenarnya nggak perlu beli sebenarnya, cukup mendownload aplikasinya di Play Store ya. Banyak vocabulary yang bisa adik-adik pelajari. Jadi kalau untuk belajar tes TPS ini, eh, kosakata itu penting ya. Modal kita adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI offline. Download aja ya. Oke, jadi nomor 1 jawabannya adalah pengakuan yang D. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nomor 2 masih kita mencari makna yang sesuai dengan huruf yang di kapital.
Nah, nomor 2 ini, kata yang di huruf kapital adalah pajan. Biasanya kita lebih sering mendengarnya marjan ya. Itu mah merek sirup ya. Jadi nggak ada hubungan sebenarnya ini. Apalagi di bulan puasa nih banyak iklan marjan, tapi nggak ada iklan majan ya. Atau nggak ada iklan pajan tuh. Pajan atau paling banter ada dengernya apa mungkin pernah dengar juga pagan ya. Kalau pagan itu artinya berhala. Apa yang dimaksud dengan pajan? Di sini ada pilihannya. Pajan itu kokoh, ekspos, paparan, lambat, atau tutup ya. Ada yang sudah jawab? Oke, kita lihat jawabannya. Pajan berarti juga, pajan itu kata dasar ya. Dia berupa kata apa? Kata kalau dibuat jadi kata kerja dia menjadi memajankan. Memajankan itu kalau dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti membuat sesuatu menjadi terbuka. Itu juga berarti pamer. Makna yang paling dekat adalah apa? Expose ya. Di KBBI, expose kata dasarnya, kata turunannya adalah mengekspos, itu memiliki arti yang sama dengan arti memajankan atau pajan ya. Jadi jawabannya adalah expose ya. Mengekspos berarti memajankan, berarti membuat sesuatu menjadi terbuka. Bagaimana dengan karangan eksposisi Kak Jaya gitu kan? Mungkin ada yang bertanya. Kan karangan eksposisi sering disebut sebagai paparan ya. Kita harus perhatikan juga bahwa kalau pajan itu kan kata dasar, expose adalah kata dasar, sedangkan paparan adalah kata yang berimbuhan. Arti kata dasarnya adalah papar. Papar adalah kata kerja, sedangkan paparan adalah kata benda ya. Jadi paparan itu artinya hasil dari proses memaparkan. Jadi kalau pajan, kemudian kita prosesnya namanya memajankan, maka hasilnya adalah pajanan. Gampangnya begitu ya, bukan pajangan tapi pajanan. Nah gitu, pajanan itu adalah hasil dari proses memajankan. Jadi kita tidak menjawab paparan, kenapa? Karena kata dasar pajan memiliki makna yang dekat dengan apa? Expose. Kecuali di sini soalnya mungkin ada papar gitu ya. Mungkin kita bisa pilih papar juga. Tapi kalau di sini bukan papar tapi paparan ya. Jadi jawabannya adalah expose. Nomor 2 jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nomor 3 masih tentang makna yang dekat dengan kata yang di huruf kapital. Di sini maknanya kata yang huruf kapital adalah transkrip ya, transkrip. Kita sering dengar istilah transkrip, terutama kakak kamu yang mungkin sudah kuliah ya, punya transkrip nilai. Apa sih yang dimaksud dengan transkrip gitu kan? Apakah transkrip tadi adalah daftar nilai atau kaitan dengan akademik, kaitan dengan ijazah, salinan atau dokumen? Transkrip sendiri secara harfiah artinya apa? Salinan ya. Sama, ini juga adalah definisi yang diberikan di mana? Di KBBI ya. Transkrip itu artinya salinan. Jadi kalau kakak kamu pulang dari kos-kosan habis semesteran buat transkrip nilai, itu berarti dia membawa salinan nilai. Ya kayak kita rapor itu, kalau kamu punya raport itu sebenarnya adalah transkrip nilai kamu, salinan. Kenapa? Karena nilai aslinya masih disimpan di mana? Di sekolah. Itu yang asli adalah di sekolah ya. Bukan berarti raport kamu tidak asli, tapi itu adalah salinan dari nilai kamu yang disimpan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah juga punya simpanannya ya. Jadi transkrip adalah salinan. Kalau belajar biologi kita juga sering dengar istilah transkrip ya. Transkripsi misalnya. Proses menyalin DNA ya. Oke gitu ya. Jadi transkrip artinya salinan. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Nomor 4 tentang masif ya. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan Rian the Massive ya.
Apa arti masif? Di sini ada pilihan nonaktif, kelompok, asli, terlambat, serta kuat ya. Kalau kita bicara tentang kata masif, yang kebayang mungkin adalah sesuatu yang yang jumlahnya banyak, padat dan bergerombol gitu kan ya. Itu namanya masif tuh. Sebuah bintang masif. Nah, kalau Kak sering ngajar gitu kan, sering beberapa kali ngomong tentang bintang masif gitu. Bintangnya lebih masif daripada matahari. Berarti bintang tersebut memiliki kepadatan yang lebih besar daripada matahari. Jadi masif itu bisa juga berarti kepadatan atau padat ya. Tidak berarti non aktif ya. Jadi berarti jauh tuh, kelompok juga enggak. Kaitannya dengan padat. Nah, padat berarti utuh. Utuh berarti bisa jadi kuat ya. Masif punya 3 arti, bisa berarti utuh, bisa berarti padat, bisa berarti kuat ya. Sama kayak ambil sumbernya dari KBBI ya. Jadi masif memiliki arti yang dekat dengan kuat ya. Jawabannya yang nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 ini adendum. Nah, pernah dengar istilah adendum? Adendum itu ya kalau kita lihat dari katanya ada istilah add-nya ya. Add itu artinya ditambah. Adendum tuh berarti tambahan. Iya, adendum tuh artinya tambahan. Secara definisi, adendum itu bisa kita definisikan sebagai pasal tambahan atau bab tambahan gitu ya. Pasal tambahan pada sebuah produk undang-undang atau peraturan, bab tambahan pada sebuah buku gitu kan, sebuah karya tulis, atau bisa juga sebuah lampiran pada pada sebuah surat gitu ya. Lampiran itu kan sesuatu yang ditambahkan pada surat yang kita tulis gitu ya. Jadi adendum bisa kita artikan sebagai lampiran, kita bisa artikan sebagai bab tambahan, bisa kita artikan sebagai pasal tambahan ya. Jadi jawabannya mana? Jawabannya yang C ya. Adendum berarti pasal atau bab tambahan atau bisa juga disebut sebagai lampiran ya. Tapi bukan malampir ya. Oke, itu soal nomor 5. Kita step berikutnya ke nomor 6. Tentang apa nomor 6? Oke, kalau nomor 1 sampai 5 kita mencari kata yang artinya mendekati kata yang di kapital. Kalau soal nomor 6 dan berikutnya, jadi tadi 1 sampai 5 kita mencari sinonim, gampangnya gitu ya. Kalau soal nomor 6 dan seterusnya berikutnya nanti kita akan mencari kata yang sifatnya antonim. Lawan kata dari kata yang di kapital ya. Pilihlah satu jawaban yang paling dekat artinya dengan lawan kata-kata yang ditulis dengan huruf kapital. Progresif. Nah, ada yang ingat atau ada yang mungkin sudah tahu arti progresif? Ya. Progresif berarti maju, ngapain gitu ya. Sebagai mahasiswa atau sebagai calon mahasiswa, sebagai generasi muda, kalian harus punya pikiran atau pola pikir yang progresif. Berpikirnya maju ke depan gitu ya. Mikirin masa depan, stepnya ngapain aja, itu adalah pola-pola pikir yang progresif. Jadi melangkahi waktu gitu. Jadi sudah punya antisipasi kalau nanti di masa depan kayak begini antisipasinya apa, antisipasinya seperti apa, itu namanya pola pikirnya progresif. Kalau progresif berarti maju, maka yang harus kita cari adalah kata yang artinya mundur. Gampang gitu ya. Stabil, apakah artinya mundur? Enggak juga. Stabil itu tetap ya. Stabil itu mirip stagnan. Stagnan itu begitu-gitu aja. Oh, nilainya stabil dari dulu sampai sekarang 80 terus ya. Oh, nilainya stagnan dari dulu sampai sekarang 80 juga. Nah, itu stabil itu mirip dengan stagnan ya. Apakah aktif? Aktif tuh berarti dia bergerak. Tapi aktif kan nggak harus bergerak maju, bisa juga bergerak mundur, ke kanan, ke kiri ya, aktif tuh.
melakukan sebuah aktivitas, melakukan sebuah kerja. Lawan katanya adalah pasif. Berarti yang mungkin, yang pasti adalah jawaban yang mana? Jawabannya adalah yang regresif ya. Regresif itu artinya mundur. Jadi kalau progresif artinya maju, maka regresif artinya mundur. Nomor 6 jawabannya E. Batuk lagi. Kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 itu kata yang di kapital adalah signifikan. Ini juga adik-adik sering dengar tuh, signifikan. Minimal waktu belajar fisika, kita pernah belajar significant number. Atau apa? Ya, angka penting. Significant number itu angka penting. Oh, berarti kalau number adalah angka, maka signifikan artinya apa? Penting. Tuh. Artinya, kita harus cari kata yang tidak penting artinya ya. Jadi kalau signifikan artinya penting, maka lawan katanya adalah tidak penting. Yang dekat dengan tidak penting artinya apa? Tidak berarti ya. Nah, kalau di KBBI signifikan artinya penting atau berarti ya. Lawan kata dari penting atau berarti ya tidak berarti. Unsignificant. Nah, gitu. Tidak berarti. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya, soal nomor 8. Nomor 8 ini soalnya katanya adalah sahih ya. Sering dengar juga kan sahih, terutama di bulan Ramadan apalagi nih ya. Kita sering mendengar istilah hadis sahih ya. Sahih itu artinya sah. Artinya sempurna ya kan. Tingkat kalau kita orang Islam gitu ya, kita umat Muslim, kita belajar hadis, maka tingkatan hadis yang paling tinggi adalah hadis sahih ya kan. Berikutnya adalah hadis hasan. Nah, gitu. Kalau begitu, apa lawan kata dari sahih? Biar gampang gitu aja mikirnya. Kalau begitu, jika hadis sahih adalah hadis yang paling tinggi tingkatannya, berarti hadis yang paling rendah tingkatannya adalah hadis apa? Hadis palsu, ya kan? Hadis yang dibuat-buat, gampang gitu. Oh, berarti kita cari yang palsu, ya kan? Yang mana ya? Palsu itu karena berasal, kenapa bisa ada hadis palsu? Karena berasal dari perkataan yang bohong. Bohong itu artinya apa? Dusta. Jadi lawan kata dari sahih adalah apa? Dusta, ya. Sahih itu secara harfiah artinya sah, benar, atau sempurna. Bisa juga berarti tidak ada celah. Tidak ada celah atau tidak ada dusta atau tidak palsu. Otomatis lawan katanya adalah dusta atau palsu. Jawabannya yang A. Ingat ya, nomor 8 jawabannya A. Kita cek nomor 9. Nomor 9, diferensiasi. Ya, udah pernah belajar juga nih diferensiasi ya. Minimal saat belajar apa? Biologi. Ada fase di mana sel melakukan proses diferensiasi. Itu terjadi pada proses apa? Pertumbuhan dan perkembangan zigot ya. Jadi dari zigot, morula, blastula, gastrula gitu kan. Kemudian terbentuk embrio, nanti embrio sel-selnya membelah lagi, nanti sel-sel yang bentuknya sama, tipenya sama, fungsinya sama akan berdiferensiasi. Membentuk sebuah jaringan yang fungsinya khusus. Jadi different itu artinya apa? Berbeda, ya kan? Different. Diferensiasi adalah proses menjadikan sesuatu menjadi berbeda. Tadi tuh sel yang ini akan membentuk sel jantung, organ jantung. Sel ini akan membentuk organ ginjal. Pasti strukturnya berbeda. Kalau diferensiasi artinya berbeda, proses menghasilkan sebuah perbedaan, maka yang kita cari adalah kata yang lawannya. Lawan dari berbeda adalah apa? Sama atau setara ya.
Kita nggak bisa jawab substitusi, kita nggak bisa jawab eliminasi. Substitusi itu artinya apa? Mengganti. Eliminasi artinya menghilangkan. Kalau sama dalam bahasa matematik kita sebut apa? Ekuivalen. Nah, gitu ya. Jadi lawan kata dari diferensiasi adalah apa? Ekuivalensi ya. Diferensiasi itu adalah proses atau cara atau perbuatan untuk membedakan. Hasilnya adalah sebuah perbedaan. Lawannya adalah apa? Sepadan ya, kata-katanya bisa sepadan, bisa seharga, bisa senilai, bisa sederajat, atau bisa juga sama. Lawan dari beda adalah sama. Jawabannya ekuivalensi. Nomor 9 jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 10. Ya, nomor 10, otomatis. Wah, otomatis sudah sering dengar juga. Apa arti dari otomatis? Wah, ini mesinnya bekerja secara otomatis ya. Misalnya apa? Misalnya alarm kebakaran. Jadi begitu ada perubahan suhu atau ada apa namanya eh, asap ya, maka alarmnya langsung berbunyi. Nah, itu kita sebut bekerjanya secara otomatis. Sikring itu juga kerjanya otomatis ya. Jadi begitu arusnya melampaui kapasitas yang bisa diterima, maka sikringnya langsung putus ya. MCB kita sebutnya sekarang ya, Magnetic Circuit Breaker. Jadi otomatis itu bekerja secara apa? Secara sendiri. Jadi kerja sendiri aja gitu. Lampu di jalanan ya, lampu jalan itu kan sudah diset secara otomatis. Sehingga misalnya pukul 6 sore dia nyala, pukul 6 pagi dia mati itu. Mati otomatis, nyalanya otomatis. Pegawai PLN nggak perlu nyalain lampu jalan satu-satu. Bakal nggak selesai ya. Lawan dari otomatis bekerja sendiri berarti lawan katanya apa? Ya lawan katanya harus yang bekerjanya harus dengan menggunakan tangan, harus dibantu kerjanya. Istilahnya apa? Istilahnya manual. Motor matic itu transmisinya otomatis gitu kan? Ya, motor atau mobil yang otomatis itu matic gitu, itu transmisinya otomatis. Jadi kita nggak perlu oper gigi gampangnya gitu kan, nggak perlu oper gigi, dia akan ngatur sendiri tuh kecepatan putaran mesinnya. Sebaliknya motor atau mobil yang manual, kita harus tukar-tukar giginya. Kalau nanjak gigi berapa, kalau mundur tukar lagi dan sebagainya. Jadi itu bedanya antara otomatis dengan manual ya. Jadi otomatis bekerja secara bekerja sendiri, sementara kalau manual dilakukan dengan tangan. Nomor 10 jawabannya dodol D ya. Kita lihat soal nomor berikutnya. Oke, nomor berikutnya soal nomor 11. Nah, nomor 11 ini tipenya beda lagi ya. Nomor 11 ini sampai nomor 15 adalah tiap kata berikut ini terdiri dari 2 atau 3 kata yang ditulis dengan huruf kapital. Kemudian diikuti oleh pilihan. Nah, yang kita cari adalah kita cari hubungan yang sama dengan kata yang berhuruf kapital. Di soal nomor 11, kata yang di huruf kapital adalah tarik dan jauh. Nah, pilihannya adalah asah tajam, lempar terbang, cuci kotor, tolak jauh, atau siram basah. Kira-kira yang mana jawabannya? Tarik jauh. Kita boleh membuat konsep kayak begini. Kita menarik benda yang jauh ya. Kalau benda yang dekat nggak perlu ditarik. Benda yang jauh harus ditarik ya. Jadi yang kita tarik adalah benda yang jauh. Paham ya? Yang kita tarik adalah benda yang jauh.
Coba analogi ini kita terapkan pada pilihan yang tersedia. Apakah yang kita asah adalah benda yang tajam? Salah. Yang kita asah adalah benda yang tumpul. Apakah yang kita lempar adalah benda yang terbang? Salah. Benda yang terbang nggak usah dilempar. Kita melempar supaya bendanya terbang, tuh ya. Apakah kita menyiram benda yang basah? Enggak, kita menyiram benda yang kering supaya basah. Apakah kita menolak benda yang jauh? Kita nggak bisa menolak benda yang jauh, ya nggak? Orang bendanya sudah jauh, ditolak itu berarti dibuat supaya jadi jauh. Sementara bendanya udah jauh, mau diapain? Kita menolak benda yang dekat. Apakah kita mencuci benda yang kotor? Iya, ya kan ya. Benda yang kotor itu dicuci. Supaya apa? Supaya bersih. Seperti halnya benda yang jauh ditarik supaya dekat. Nah, gitu ya. Jadi dari analogi ini kita dapatkan jawabannya mana? Kita akan dapatkan jawaban yang C. Benda yang dicuci adalah benda yang kotor. Yang ditarik adalah benda yang jauh. Berarti benda yang dicuci adalah benda yang kotor. Ya. Jawabannya yang C. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 12 ya. Nomor 12. Masih sama. Nah, ini pasangan katanya adalah segi 4 dan diagonal. Ini gampang nih ya, terutama buat anak IPA. Ya, receh banget soal kayak begini makan ya. Diagonal itu adalah garis yang membagi bidang sama besar. Terutama bidang apa? Bidang segi 4 ya. Bidang segi 4 itu dibagi 2 sama besar oleh sebuah garis yang kita sebut sebagai diagonal. Di itu artinya 2 ya. Gono itu artinya garis ya, diagonal. Jadi garis yang membagi 2 sama besar. Apakah kaitannya dengan segitiga dengan siku-siku? Enggak. Kita harus cari garis yang membagi 2 sama besar juga. Adanya di mana? Di lingkaran. Diagonal lingkaran itu kita sebut sebagai apa? Diameter ya. Garis yang membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama besar itu kita sebut sebagai diameter. Jadi, segi 4 dengan diagonal memiliki kesamaan makna dengan siapa? Dengan lingkaran dan diameter ya. Jadi jawabannya yang B ya. Sebuah lingkaran dibagi 2 sama besar oleh diameter atau garis tengah. Itu soal nomor 12. Jawabannya B. Kita lanjut soal nomor 13. Nah, ini antiseptik dengan kuman. Jawabannya ada singa dengan rusa, burung dengan senapan, matahari dengan panas, ikan dengan pancing, atau kucing dengan anjing. Kalau antiseptik kita gunakan untuk apa? Antiseptik kita gunakan untuk membunuh kuman. Perhatiin tuh ya. Berarti antiseptik dapat membunuh kuman. Nah, kita pasang-pasangkan aja tuh. Kan namanya juga analogi ya. Kita cocok-cocokin. Apakah kucing mampu membunuh anjing? Jadi kalau ada anjing, kita lepasin kucing biar dibunuh? Enggak, begitu kan? Apakah ikan dapat membunuh pancing? Salah, gara-gara pancing ikan malah jadi apa? Malah jadi mati. Apakah matahari dapat membunuh panas? Enggak juga. Apakah burung membunuh senapan? Terbalik. Senapan dapat membunuh burung. Apakah singa dapat membunuh rusa? Nah, itu dia jawabannya ya. Singa dapat membunuh rusa. Seperti juga antiseptik dapat membunuh kuman. Antiseptik memiliki kemampuan untuk membunuh kuman. Seperti singa memiliki kemampuan untuk membunuh rusa.
Jawabannya yang A ya. Oke, nomor 14. Nah, sekarang ada 3 kata. Kalau tadi dari 11 sampai 13 ada 2 kata, sekarang ada 3 kata. Nomor 14 katanya adalah kuda, daku, dan duka. Apakah yang berkaitan atau beranalogi dengan ketiga kata di atas adalah kaki, kiki, kaku, kelapa, kepala, kealpa, nadi, dina, dani, buka, baki, kaki, atau dada, didi, dudu? Nah, itu ya. Dari soal kita langsung bisa jawab bahwa B pasti salah. Kenapa coba? Karena kalau soalnya kan kuda, daku, duka hanya terdiri atas 2 suku kata. Ada 2 silabel. Sedangkan yang B, kelapa, kepala, dan kealpa punya 3 suku kata. Berarti nggak bisa dijadikan analogi. Perhatikan polanya ya. Kata ke-1 ke kata kedua. Kuda menjadi daku. Kalau kita perhatikan, kuda itu suku katanya ku dan da. Sedangkan daku suku katanya da dan ku. Kita perhatikan, ternyata suku kata pertama pada kata pertama menjadi suku kata kedua pada kata kedua. Ya kan? Sebaliknya, suku kata kedua pada kata pertama menjadi suku kata pertama pada kata kedua ya. Kuda, daku. Jadi suku katanya dibalik. Perhatiin ya, yang dibalik posisinya adalah suku kata atau silabelnya. Bagaimana dengan dari kata kedua ke kata ketiga? Kata kedua ke kata ketiga dari daku menjadi duka. Huruf konsonannya yaitu D dan K tidak berubah posisinya. Ya, yang berubah adalah apanya? Huruf vokalnya. A dan U berubah menjadi U dan A. Tadinya daku menjadi duka. Maka dari pilihan yang tersisa antara kaki, nadi, buka, dada, yang paling mungkin yang mana? Yang paling menyamai analoginya adalah yang C, yang nadi, dina, dan dani ya. Perhatikan nadi dan dina. Nadi, dina. Suku katanya dibalikan. Tadinya suku katanya ke-1 jadi suku kata kedua, yang tadinya suku kata kedua menjadi suku kata ke-1. Dari dina menjadi dani, D dan N-nya tidak berubah. Ya, konsonan tidak berubah. Yang berubah adalah posisi I dan A. Pada dina urutannya I, A. Pada dani urutannya A, I. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana tuh? Oh, yang C ya. Tuh, perhatikan ya. Jadi untuk soal nomor 14, analog dari kuda, daku, dan duka adalah nadi, dina, dan dani ya. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 15. Nomor 15, ini lampu terang gelap. Lampu bisa terang kalau diapain? Kalau dinyalakan. Kalau lampunya dimatikan atau tidak dinyalakan, maka kondisinya tetap gelap. Kalau dimatikan kondisinya menjadi gelap. Kalau didiamkan, gak dinyalakan gitu ya, gak dinyalain, berarti kondisinya tetap gelap. Perhatiin kalau kamu teliti juga, ya ini juga harus teliti ya. Katanya lampu, terang, dan gelap. Lampu itu kelas katanya adalah kelas kata benda. Sedangkan terang dan gelap kelas katanya adalah kata sifat. Simpelnya biar gampang, kita cari yang urutannya kata benda, kata sifat gitu ya. Kita cek aja satu-satu misalnya. Sarung tangan, kain, dan benang. Sarung tangan, apakah kalau sarung tangan dipakai menjadi kain? Kan enggak ya. Udah pasti salah tuh, dari situ aja ketahuan. Sarung tangan adalah kata benda. Kain kata benda, benang juga kata benda. Berarti yang A salah karena semuanya kata benda. Yang kita cari adalah susunan kata benda, kata sifat. Yang B, makanan, protein, lauk pauk. Nah, makanan itu kata benda.
protein kata benda, lauk pauk juga kata benda. Berarti tidak masuk juga ya. Karena kita cari kata benda, kata sifat. Nomor yang C, yang bagian C, makanan, kenyang, lapar. Makanan kata benda, kenyang kata sifat, lapar kata sifat ya. Oh, berarti mirip nih. Kata benda, kata sifat, kata sifat. Kita cari lagi hubungan lainnya. Apakah kalau makanan dimakan atau dimanfaatkan membuat kita kenyang? Iya, sama seperti lampu jika dinyalakan membuat terang. Gitu kan? Apakah kalau makanan didiamkan atau tidak dimanfaatkan membuat kita lapar? Iya, kita punya banyak makanan tapi nggak ada yang dimakan, dibiarin aja makanannya. Kita tetap lapar. Sama seperti lampu, kalau dibiarin aja, tidak dinyalain, tetap aja kondisinya gelap. Paham ya hubungannya? Jadi dari segi katanya kita punya kesamaan, dari segi maknanya juga kita punya kesamaan, hubungannya. Jadi untuk nomor 15 jawabannya yang makanan, kenyang, dan lapar. Lantas bagaimana dengan yang D, minuman, haus, dan segar? Minuman juga kan kata benda. Haus adalah kata sifat, segar juga kata sifat. Itu sama kan ya dari segi katanya. Sekarang kita lihat, apakah kalau minuman dimanfaatkan atau kita minum, kita jadi haus? Tidak. Kalau minuman kita minum, kita nggak jadi haus. Haus kita menjadi hilang, ya kan? Apakah kalau minuman dibiarkan saja kita jadi segar? Kan nggak juga ya. Jadi itu salahnya. Proses perbuatannya jadi salah gitu. Sehingga nanti jawabannya yang mana? Yang mana tuh? Yang C ya, makanan, kenyang, dan lapar. Beras, nasi, dan piring itu semuanya kata benda ya. Nah itu saya tulis pakai tinta biru. Perhatikan bahwa terang, gelap, kenyang, dan lapar adalah kata sifat atau adjektif ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Oh, sekarang kita masuk ke premis ya. Kita loncat ke nomor 36 karena dari soal nomor berapa tuh? Dari 16 sampai 35 soalnya terkait dengan kemampuan kuantitatif ya, hitungan, ada matematiknya. Kalau Kak Jaya ngajarin kamunya terkait dengan penalaran umum, terkait dengan kemampuan berbahasa ya. Oke, kita punya dua buah premis ya. Yang A, tak satu pun pahlawan yang korupsi. Yang B, semua guru adalah pahlawan. Perhatiin ya, tidak satu pun pahlawan korupsi. Itu berarti nggak ada pahlawan yang korupsi ya. Tidak ada pahlawan yang korupsi. Semua guru adalah pahlawan. Apakah semua pahlawan guru? Enggak juga ya. Semua guru adalah pahlawan. Tapi tidak semua pahlawan adalah guru ya. Pahlawan medis yang sekarang, yang tenaga medis yang sekarang bekerja melawan virus wabah corona gitu kan. Itu juga termasuk pahlawan tuh ya. Tapi di sini kita ngomongin guru. Semua guru adalah pahlawan. Tidak satu pun pahlawan yang korupsi. Nah, kira-kira kesimpulan dari kedua premis ini bagaimana? Apakah yang A, semua yang korupsi adalah pahlawan? Enggak ya, itu hebat banget ya. Jadi kalau kamu pengen jadi pahlawan, maka kamu harus korupsi. Wah, berarti koruptor jadi pahlawan semua ya. Enggak fair ya. Malah merugikan negara. Pahlawan itu kan adalah orang yang memiliki pahala. Semua yang tidak korupsi adalah guru? Enggak juga ya kan, tidak keterangan gitu. Semua yang tidak korupsi adalah guru. Semua yang tidak korupsi adalah pahlawan. Kenapa? Karena tidak ada pahlawan yang korupsi ya. Semua pahlawan adalah guru tadi enggak ya. Jadi yang mana jawabannya? Udah dapat jawaban? Ya, semua guru tidak korupsi. Kenapa? Karena semua guru adalah pahlawan. Dan tidak ada pahlawan yang korupsi. Kalau tidak ada pahlawan yang korupsi, berarti kita boleh bilang semua pahlawan tidak korupsi. Ya kan? Karena
semua guru adalah pahlawan, berarti semua guru juga tidak korupsi. Jawabannya, semua guru tidak korupsi. Jawabannya D untuk soal nomor 36. Kita cek soal nomor 37. Soal nomor 37 yang A. Televisi yang berkualitas baik, bersuara jernih, dan gambarnya jelas. Jadi kalau standar televisi bagus adalah suaranya jernih, gambarnya jelas. Sebagian televisi di kamar hotel berkualitas jelek. Itu berarti sebagian televisi di kamar hotel suaranya jelek, ya. Kemudian gambarnya tidak jelas. Suaranya nggak jernih dan gambarnya tidak jelas. Perhatiin ya, sebagian televisi di kamar hotel berkualitas jelek. Itu berarti ada sebagian televisi di kamar hotel yang kualitasnya bagus. Artinya, ada sebagian televisi di kamar hotel yang suaranya jernih dan gambarnya jelas. Yang mana jawabannya? Ada televisi di kamar hotel yang bersuara jernih dan bergambar jelas. Berarti kualitasnya baik ya. Jadi kalau sebagian televisi di kamar hotel kualitasnya jelek, maka yang sebagian lagi kualitasnya baik ya. Jawabannya yang B. Di kamar hotel ada televisi yang bersuara jernih dan gambarnya jelas ya. Nanti kalau nginep di hotel, cek tanya sama resepsionisnya, TV-nya bagus nggak gitu ya. Jangan sampai dapat TV yang zonk. Oke, kita lanjutkan ke nomor 37. Sekarang 38. Kita punya dua premis juga. Pemain yang sportif adalah pemain yang dapat menerima kekalahan. Berbesar hati gitu ya. Sebagian pemain dari kota C tidak dapat menerima kekalahan. Sebagian pemain dari kota C tidak dapat menerima kekalahan. Berarti sebagian pemain dari kota C tidak sportif. Perhatiin ya, yang tidak sportif adalah sebagian pemain. Dari mana? Dari kota C. Apakah semua pemain di kota C tidak sportif? Enggak juga, karena yang tidak sportif, yang nggak bisa menerima kekalahan adalah cuma sebagian. Itu berarti sebagian pemain dari kota C tetap sportif. Sebagian pemain dari kota C tetap dapat menerima kekalahan. Yang mana jawabannya? Ada yang sudah bisa jawab? Ya, ada sebagian pemain dari kota C yang sportif dan dapat menerima kekalahan. Jawabannya yang C. Sebagian pemain di kota C sportif. Ya. 38 jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 39. Masih pakai premis, ada premis A dan premis B. Semua calon mahasiswa menempuh tes bahasa Indonesia. Perhatiin tuh ya, semua calon mahasiswa, nggak peduli siapapun dia, nggak peduli dia orang Sunda, nggak peduli dia orang Jawa, orang Batak, Padang, dari luar negeri gitu. Kalau dia pengen masuk PTN di Indonesia, maka dia harus tes bahasa Indonesia. Nah, sebagian calon mahasiswa memiliki skor TOEFL di atas 450 ya. Sebagian ya, nggak semua. Skor TOEFL-nya 450. Test of English as Foreign Language ya. TOEFL-nya di atas 450. Apa kesimpulan dari soal ini? Dari kedua premis ini? Apakah yang punya skor TOEFL tidak wajib ikut tes bahasa Indonesia? Tidak begitu. Skor TOEFL itu kan juga menunjukkan kemampuan dia dalam bahasa Inggris ya. Simpelnya kayak begitu. Sedangkan yang dites adalah bahasa Indonesia ya kan. Jadi tidak nyambung gitu loh. Kalau ditanyain, jika sebagian
sebagian calon mahasiswa punya skor TOEFL, berarti sebagian lagi tidak punya skor TOEFL. Apakah yang tidak punya skor TOEFL wajib ikut tes bahasa Indonesia? Wajib. Apakah yang punya skor TOEFL wajib ikut tes bahasa Indonesia? Wajib. Jadi, mau punya skor TOEFL mau nggak punya skor TOEFL semuanya wajib mengikuti tes bahasa Indonesia. Ya. Jadi, semuanya kan gitu. Semua calon mahasiswa mengikuti tes bahasa Indonesia. Jadi jawabannya mana? Semua calon mahasiswa baik yang punya skor TOEFL maupun yang tidak harus menempuh tes bahasa Indonesia. Jawabannya yang mana? Yang A. Sebagian calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL menempuh tes bahasa Indonesia. Iya. Mau dia punya skor TOEFL atau dia tidak punya skor TOEFL, harus ikut tes bahasa Indonesia. Itu nomor 39. Kita masuk ke soal nomor 40. 40 masih ada premis, ada dua pernyataan. Semua karyawati memakai kerudung panjang. Semua karyawati memakai kerudung panjang. Anggap aja misalnya Kak Jaya punya toko, semua karyawan toko Kak Jaya perempuan tadi wajib pakai kerudung panjang. Sebagian karyawati tidak memakai sarung tangan. Sebagian karyawati tidak memakai sarung tangan. Kalau ada sebagian karyawati tidak memakai sarung tangan, berarti ada sebagian karyawati yang memakai sarung tangan. Gitu kan? Ya. Tapi mau pakai sarung tangan, mau nggak pakai sarung tangan, semua karyawati wajib pakai kerudung panjang. Ya. Kira-kira kesimpulannya yang mana? Oke, good. Kesimpulannya yang mana tuh? Sebagian karyawati memakai sarung tangan, sebagian lagi tidak pakai sarung tangan. Jadi mau pakai sarung tangan ataupun tidak, semuanya pasti pakai kerudung panjang. Jadi jawabannya yang E. Ada karyawati yang tidak memakai sarung tangan tetapi memakai kerudung panjang, tuh ya. Jadi ada yang pakai sarung tangan, ada yang enggak. Tapi yang pakai ataupun yang tidak pakai sarung tangan pasti pakai kerudung panjang ya. Nomor 40 jawabannya E. Gak susah kan? TPS ya. Tes pengetahuan atau keterampilan skolastik ya. Oke, itu aja dari Kak Jaya ya. Semoga pembahasan TPS 6 ini bermanfaat. Kayaknya juga ucapkan selamat menikmati ibadah Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Tetap belajar di rumah, tetap semangat ya, jangan kendur. Beruntung ya, kita bisa ambil keberuntungan dari sini bahwa tes UTBK-nya diundur kan? Karena tes UTBK diundur, berarti adik-adik punya waktu lebih panjang untuk apa? Untuk mempersiapkan kemampuan untuk menghadapi UTBK. Ada blessing in disguise gitu ya. Kita emang jadi nggak bisa sekolah mungkin kan, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ketemu teman, tapi kita bisa lebih konsentrasi belajar untuk apa? Untuk menghadapi UTBK. Waktunya jadi diperpanjang. Ada persiapan lebih lama untuk UTBK. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Semoga tayangan video pembahasan soal TPS 6 ini bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa berbahagia. Stay at home ya, stay healthy. Jangan kemana-mana, tetap di rumah. Kalaupun harus keluar karena kepentingan tertentu, karena keperluan yang benar-benar mendesak, urgent, jangan lupa untuk apa? Untuk menggunakan masker, kemudian pulangnya langsung mandi. Sering-sering cuci tangan ya, pakai sabun dengan air yang mengalir. Jaga kesehatan. Semoga tindakan kita, upaya kita bisa membuat bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona ya, penyebab COVID-19.
Selamat menikmati sajian dari strategis video-video pembelajaran berikutnya. Eh, jangan lupa berbahagia. Have a nice weekend ya. Jangan lupa ajak tetangga, teman, atau adanya teman dan sebagainya untuk ikut bareng les di strategis. Masih banyak diskon yang kita berikan. Ada THR, tebar hemat lebaran ya. Ramadan. Jadi adik-adik bisa ajak teman-teman atau ajak adik kelas, nggak harus dari kelas dari satu sekolah, bisa juga tetangga dan sebagainya ya. Oke, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.